Halo, cek sound, cek sound. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Momo Momo Mogu. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini sesuai judul video, di sini gue mau ngelanjutin video tutorial dari tutorial kemarin ya teman-teman, yaitu tutorial pembuatan game di Roblox Studio. Nah, pada video kali ini kita mau belajar yang namanya scripting teman-teman. Nah, bagi yang nggak tahu, buat scripting itu simpelnya sih kita akan memulai materi ngoding teman-teman ya. Kita bakalan mulai mengoding. Nah, buat materi mengoding ini nanti kita akan memulai hal basic dulu teman-teman ya. Hal basic ini yang kita bakal mulai yaitu pengenalan tentang print atau pencetakan gitu, dan juga variabel teman-teman ya. Yang dimana nanti dua hal ini adalah jalan pertama kalian untuk bisa memulai pembuatan sebuah script di dalam game kalian teman-teman ya. Atau bisa dibilang ini juga first step kalian atau langkah pertama kalian buat menjadi seorang programmer atau game developer teman-teman. Oke, buat pertama-tama di sini kita gue pengen ngebahas buat bahasa yang akan dipakai itu adalah bahasa pemrograman dari Lua teman-teman ya, atau the programming language of Lua. Anjay, keren. Nah, buat kalian yang penasaran banget tentang Lua ini, gua nggak bakalan ngejelasin secara panjang lebar ya teman-teman ya. Simpelnya sih bahasa pemrograman Lua ini dia adalah bahasa tingkat tinggi, yang dimana bahasa tingkat tinggi itu adalah bahasa yang sudah bisa dibilang menyerupai sama bahasa manusia. Cuman bahasa manusia ini yang bakalan dipakai itu yaitu bahasa Inggris teman-teman ya. Jadi kalian tidak akan menemui bahasa pemrograman yang menggunakan bahasa Indonesia teman-teman. Mungkin ada lah beberapa, tapi itu pun custom dan nggak dipakai banyak orang gitu teman-teman, kayak cuman buat asik-asikan doang teman-teman ya. Atau mungkin ada yang udah masuknya ke ranah serius tapi belum terlalu kompatibel, atau masih orang lain tuh masih belum terlalu suka sama hasilnya gitu teman. Nah, buat Lua ini termasuk gue juga jarang denger teman-teman ya buat pemakaian Lua ini selain pembuatan game di Roblox doang teman-teman. Sisanya gue belum tahu kegunaannya apalagi teman-teman ya, dikarenakan gue nggak pernah pakai Lua ini selain menjadi seorang game developer di Roblox. Oke, kalian bisa coba searching gitu kan di lua.org, atau kalian bisa di luar ini juga bisa, kalian bisa belajar via YouTube gitu, via YouTube. Tapi buat di YouTuber di Indonesia, gue cuman ngeliat ada satu doang teman-teman, itu kalau nggak salah di channelnya Roblox Studio Indonesia, itu dia ngebahas tentang Lua juga teman-teman ya. Kalian juga bisa belajar dari situ buat referensi belajar kalian teman-teman ya. Kalau semisal di sini menurut gue ya, ini tuh disebutnya official website teman-teman ya, official website dari Lua itu sendiri menurut gue nih kurang kurang enak aja gitu loh. Ya mungkin lumayan simpel teman-teman ya, penjelasannya pun juga udah enak. Cuman kurang modern aja gitu loh. Gue kurang suka aja gitu teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Oke, buat pengenalan luarnya udah cukup teman-teman. Di sini kita langsung mulai aja teman-teman buat Robloxnya teman-teman. Di sini gue tadi sempat coba bikin sendiri teman-teman ya. Kita coba hapus dulu. Nah, di sini kita bisa mulai new experience teman-teman. Kita pencet pembuatan file baru di sini, baseplate seperti biasa yang kalian udah pelajarin sebelumnya. Nah, di sini kalian bisa langsung aja mulai teman-teman ya. Di sini kita fokus di bagian, ntar dulu editornya gue matiin dulu. Nah, seperti ini teman-teman awal-awal. Nah, di sini kita bisa langsung fokus ke bagian workspace teman-teman ya. Di bagian menu Explorer file Explorer, atau ya intinya itulah. Nah, kalian bisa ngikutin kursor gua, lihat kursor gua dulu. Di sini kalian bisa pergi ke workspace untuk menambahkan sebuah script pertama kalian, teman-teman. Nah, di sini bagian workspace kalian bisa langsung plus tambah seperti ini. Nah, nanti kalian bisa langsung pilih di sini ya, teman-teman ya, script, atau kalau misal nanti di sini kalian tidak ada, kalian bisa langsung search aja script gitu, teman-teman. Seperti itu, teman-teman ya. Dan pilih yang tulisannya script yang warnanya putih, bukan yang ini ya, bukan local script atau model script. Fokusnya di buat sekarang lokal script lagi. Maksudnya fokusnya sekarang di script dulu, teman-teman ya. Nah, oke. Pertama kali ini bakalan muncul seperti ini teman-teman ya. Di sini mungkin gue bakalan coba zoom. Kalian kalau misal pengen ngezoom atau mau zoom in atau zoom out tulisannya itu, takutnya kalian nggak kelihatan seperti ini kan. Nah, itu kalian bisa pencet pencet kontrol, abis itu scroll. Kalau misal kalian pakai mouse teman-teman ya. Atau bisa pakai kontrol abis itu minus minus buat ngejauhin,
plus plus buat zoom in ya, minus minus buat zoom out, plus plus buat zoom in. Di sini gue pakai yang lebih gedean aja, takutnya kalian nggak terlalu kelihatan di videonya teman-teman ya, biar kalian di sini kelihatan. Nah lanjut, di sini kita bisa hapus aja dulu teman-teman. Oke, buat materi pertamanya itu kita bakalan membuat yang namanya print teman-teman ya, atau pencetakan sebuah kode biar kodenya itu bisa muncul gitu di terminal atau di output teman-teman ya. Nah pertama di sini gue pengen ngejelasin dulu tentang fungsi dari file script ini teman-teman ya. Buat file script ini tuh berguna untuk menulis sebuah kode-kode gitu ya teman-teman ya, kode-kode dari pemrograman Lua yang nanti kita bakalan buat. Jadi codingan yang kita buat itu masuknya ke script, dan script ini bisa dibilang, nah ini adalah kode editornya teman-teman ya. Walaupun walaupun aslinya kode editor ini bawaan dari siapa, bawaan dari si Roblox ya teman-teman, tapi bisa dibilang kalau semisal di file script ini sebagai kode editor kita teman-teman. Jadi nanti kita bisa edit-editnya itu, edit-edit kode pemrograman kita, ngetik-ngetik gitu semuanya, kita nulis semuanya di si file script ini teman-teman ya. Nah bagi kalian yang belum bisa ngebedain apa itu kode editor atau text editor teman-teman, simpelnya sih text editor itu khusus buat penulisan biasa teman-teman, penulisan huruf-huruf biasa atau kata-kata biasa teman-teman. Sebagai contoh seperti Microsoft Word seperti itu teman, atau Notepad gitu teman-teman, atau catatan, itu disebutnya text editor teman-teman ya, buat mengatur teks doang. Sedangkan kalau semisal kode editor itu udah versi atasnya lagi atau versi kerennya lagi gitu teman-teman ya, buat menjadikan tuh kata-kata yang tadi biasanya itu tuh menjadi sebuah code ya kan, code-code yang udah dibuat sama si yang bikin kode pemrogramannya teman-teman ya. Misal tergantung bahasa, nah itu nanti kita bikinnya tuh di kode editor teman-teman buat codingannya. Oke, di sini lanjut, gua anggap kalian lumayan udah paham ya buat perbedaan text editor dan juga code editor teman-teman. Nah di sini buat pertama kali kita bakalan membuat yang namanya kalau misal kalian udah pernah belajar pemrograman teman-teman, pasti hal yang wajib dilakuin itu kita belajar yang namanya print teman-teman ya. Ngeprint sebuah kata yang namanya tuh katanya tuh berupa hello world, misal kayak gini nih, hello world kayak gini teman-teman ya, tulisannya seperti ini. Nah kita mau nampilin ini ke sebuah output, yang dimana outputnya itu berupa terminal ya teman-teman ya. Kalian kalau misal nggak tahu terminal, kalian mungkin bisa seperti ngebuka apa namanya, CMD gitu teman-teman. CMD, kalian kalau misal nggak tahu CMD parah banget juga sih ya. CMD seperti ini teman-teman nih. Mana ya kita bisa buka Windows nggak sih, kita buka CMD gini kayak command prompt ya teman-teman ya, kurang lebih mirip-mirip kayak command prompt seperti ini teman-teman. Nah, jadi kita pengen script yang ada di kode editornya itu muncul di command prompt. Nah, di sini berhubung kita males juga ya buka-buka command prompt dari Windows juga teman-teman, dan juga pasti nggak bakalan nyambung juga. Dari Roblox Studio-nya itu dia menyiapkan yang namanya command prompt sendiri teman-teman, atau terminal sendiri ya teman-teman ya, yang dimana kalian bisa langsung aja pergi ke view. Nah, di bagian kotak show ini, di bagian sini nih, kotak kedua itu ada yang namanya output teman-teman ya. Di sini dan tulisannya tuh see the output fit of your script. Jadi fungsinya output ini buat ngasih lihat, kayak kita mah buat alat printnya teman-teman ya. Misal kita ngoding nih, kita ngoding gitu kan. Nah outputnya itu adalah alat ngeprintnya teman-teman, buat ngasih lihat hasil yang kita print. Atau ya seperti sama aja kayak tempat printer ya teman-teman ya. Kita bikin printnya, kita ngetik nih misal di Microsoft Word gitu kan. Nah itu nanti di Microsoft Word-nya itu kan kita mau ngasih apa, mau tampilin dong kan, mau tampilin di kertas gitu teman-teman. Nah si output ini tuh fungsinya tuh sama kayak printer teman-teman, sama kayak printer ya. Ini cocok logi aja sih menurut gue ya, tuh mirip-mirip sama kayak printer teman-teman. Jadi pas waktu kalian ngetik gitu kan, di sini kita ngetik ABC gitu semisal. Nah itu nanti kita pengen print gitu teman-teman. Nah itu nanti
hasilnya atau hasil printnya gitu akan munculnya di output teman-teman. Oke, di sini kita buat ngasih gambaran yang jelas aja, kita langsung klik aja teman-teman ya. Kalian bisa langsung pilih ke kotak bagian 2 nih yang logonya seperti ini. Kalian tinggal klik. Nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Dan ini disebutnya output. Ya. Nah, output ini akan muncul hasilnya jika kita memasukkan nilai di sini, ya kan? Dan kita harus ada perintah gitu. Kita perintah si Roblox Studionya ini buat ngeprint. Sama aja kayak kita pas waktu pengen ngeprint di sebuah printer gitu kan. Kalau misal kita ngetik doang tapi kita nggak pencet tombol print, pasti kan nggak bakalan ngeprint dong teman-teman. Nah, makanya itu di sini juga kita perlu yang namanya tombol print teman-teman. Nah, makanya itu di sini ada yang namanya print ya. Yang dimana print ini, kalau misal kalian bisa di ini nih, kalian bacanya, print all provide value to the output. Jadi dia bakalan ngeprint apapun itu nilainya ke dalam output yang sini. Terus gimana bang caranya bang? Nah, di sini kita bisa pakai string lagi, maksudnya tanda petik teman-teman ya. Di sini gue saranin tanda petiknya itu kalian pakai tanda petik yang 2 teman-teman ya, jangan pakai tanda petik yang 1. Yang dimana nanti kalau semisal kalian pengen ngetik kata-kata lain yang ada tanda petiknya, semisal kata Jumat gitu teman-teman, nah itu sangat berguna banget teman-teman. Itu kalian bisa pakai petik 1 teman. Soalnya di sini nanti bakalan error kalau semisal petiknya itu tumpang tindih teman-teman ya, atau berlawanan gitu. Nantilah kalian nanti gua kasih contoh nih teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa coba ketik ya kan. Ini kalian bisa langsung apa namanya? Bisa langsung masukin nilainya aja teman-teman. Di sini semisal hello world gitu kan. Kalau misal kita gituin ke bahasa Indonesia teman-teman ya. Nah, print ini bisa dibilang perintah gitu kan. Kita merintahin si komputer kita atau Roblox si studionya ini buat cetak apa yang kita pengen cetak gitu teman-teman. Dan nanti cetakannya itu munculnya di sini di output teman-teman ya. Nah, jadi nanti kalian kan tulisnya gini nih, print hello world gitu kan. Nah, nanti gimana bang? Ini kok belum ada muncul bang di sini. Nah, kalian kalau misal pengen ngelihat hasil dari printan kalian ini yang tulisannya hello world, nah itu kalian harus pencet ini yang play teman-teman ya. Kalian tuh harus play dulu gitu kan. Jadi itu kita di sini kayak ngetik dulu buat kita tuh pengen cetak tulisan ini dong gitu kan. Nah, ujung-ujungnya nanti kita harus ngeplay juga teman-teman buat ngelihat outputnya juga. Nanti outputnya itu bakalan muncul. Nah, kalau misal di Roblox itu teman-teman ya, ini bedanya Roblox sama kode editor lain. Mungkin kalian kalau misal pernah megang atau pernah nyoba yang namanya Visual Studio Code, dia tuh nggak bakalan kayak gini teman-teman ya. Berhubung kita pakainya Roblox Studio, jadi pasti ketika kita ngeplay, yang bakalan ke play itu pasti bukan si outputnya saja, tapi dia bakalan ngeplay gamenya juga teman-teman ya. Tapi kita jangan fokus ke gamenya dulu deh, kita fokus ke outputnya dulu. Mungkin outputnya kita bisa gedein teman-teman ya, buat kalian bisa ngelihat di sini lebih jelas. Nah, kita fokus ke outputnya dulu. Tadi kan kita di bagian script, kita pengen ngeprint hello world teman-teman ya. Dan di sini hello world-nya ada di situ teman-teman ya. Hello world-nya muncul di sini teman-teman. Dan hasilnya itu seperti ini teman-teman ya. Dan kita sudah berhasil membuat sebuah wejangan lagi. Maksudnya tuh kayak first step gitu teman-teman menuju pembuatan game kita teman-teman. Walaupun ini simple banget teman-teman ya, tapi nggak apa-apa lah, kita anggap aja ini program pertama kalian yang berhasil. Congratulations teman-teman ya, kalian berhasil membuat satu baris program yang betul-betul simple, dan ini adalah kunci buat kalian terus maju teman-teman. Oke, terus kita terus gimana bang kalau semisal nggak pakai print ya? Kalau nggak bisa pakai print ya nggak bakalan mau teman-teman ya. Semisal di sini kita pakai hello world aja, tulis hello world seperti ini. Dan ini pun bakalan error teman-teman ya. Codingan yang kita bikin akan error. Di sini ada tanda merah seperti ini. Ini kalau misal kita start pun nggak bakalan mulai, dan juga nanti bakalan ngasih error, pesan error. Di sini kalian bisa baca. Makanya itu gue saranin kalian buat bisa belajar bahasa Inggris teman-teman ya, karena sangat penting banget. Di sini tuh ada yang namanya error teman-teman. Di sini tuh merah. Yang awalnya nggak ada merah sama sekali ya. Nih kita kasih bedain lah. Ini semisal kita nggak tulis apa-apa nih teman-teman ya.
Nah, ini pas waktu kita start itu nggak bakalan ada error apa-apa teman-teman tuh ya, nggak ada tulisan apa-apa ya. Nah, sedangkan kalau misal tadi kita coba klik yang ini, yang jelas-jelas adalah kesalahan di dalam sebuah program, pas waktu kita play, nah nanti tuh bakalan ada error kayak gini teman-teman, yang dimana tulisannya workspace.script 1 gitu kan. Satu itu line-nya teman-teman ya, line atau baris ya teman-teman. Yang kita lihat di sini bagian script ini kan dia ada tulisan yang kita bikin ini di line atau baris 1 teman-teman ya. Yang dimana di baris 1 ini itu mengalami sebuah keeroran dikarenakan si scriptnya ini tuh nggak paham hello world itu tuh apa gitu kan, gue tuh disuruh ngapain gitu. Nah, simpelnya di sini teman, gue pengen ngasih tahu ke kalian, kalau misal kalian bilang kalau misal komputer itu pinter gitu kan, enggak teman, komputer tuh aslinya bodoh. Komputer tuh cuman bisa ngelola data angka 1 sama angka 0 teman-teman ya. Nah, itu yang disebut namanya apa sih namanya, boolean gitu teman-teman, atau angka binary gitu teman-teman ya, yang dimana angka binary ini biasanya terdiri dari dua angka doang teman-teman, yaitu angka 1 dan angka 0, yang dimana angka 1 dan angka 0 ini adalah merepresentasikan antara true dan false teman-teman ya. Jadi kalian pernah ngelihat kipas enggak sih kan, kan kipas tuh punya tombol on off gitu kan, atau kalian pengen ngelihat yang lebih simpelnya itu saklar, atau yang buat cesan kalian tuh rumah atau terminal gitu, terminal buat colokan ngecas kalian. Nah, itu kan ada tombol on off on off. Nah, itu bisa dibilang mereka tuh ngambil konsep yaitu angka biner tadi. Mereka tuh ambil konsep on off gitu kan, atau true false. Yang dimana kalau misal mati gitu kan, itu menghasilkan angka 0 atau false gitu teman-teman ya. Sedangkan kalau misal dia nyala gitu, itu berarti dia true atau dia menghasilkan angka 1 di binary-nya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Nah, komputer itu seperti itu doang teman-teman. Cuman kalian tuh cuman ngelihatnya tuh, wah ternyata komputer gue bisa ini, wah komputer gue ternyata bisa itu. Ternyata enggak teman-teman. Komputer tuh aslinya terlalu bodoh buat yang kita lihat. Cuman berhubung otak manusianya yang pinter gitu kan, otak manusia jadi bisa bikin sebuah angka model angka 101 gitu jadi seperti yang kita bisa coba sampai sekarang gitu teman-teman. Kalian mikir nggak sih, cuman angka 1 sama angka 0 doang tiba-tiba bisa bikin komputer kita tuh pinter seperti ini. Yang kita anggap pinter seperti ini teman-teman ya, itu aslinya bodoh teman-teman. Dia tuh cuman bisa angka 1 sama angka 0 doang teman-teman. Tapi termasuk canggih dong, kita bisa sekarang bisa ngelakuin apa aja, nonton YouTube, nonton dan lain sebagainya. Dan usut punya usut teman-teman, itu yang kita lihat itu semua tuh adalah kalkulasi atau isinya tuh semua angka binary semua teman-teman, yang dikelola semua itu. Jadi tuh dikelola sama otak manusia juga ujungnya teman-teman ya, otak manusia yang bikin programnya biar sih kita tuh bisa komunikasi sama si komputer kita ini teman-teman ya, menggunakan angka 10 tadi, 1010 atau true false ya kan, true false gitu teman-teman, seperti itu. Nah, makanya itu di sini kita lanjut. Tadi kan kita udah lanjut teman-teman ya, kalau semisal di sini tuh ada kesalahan teman-teman ya. Tadi kan gue bilang kalau semisal komputer kita tuh ngelakuin apa yang kita minta ya teman-teman ya. Dan apa yang kita mintanya itu sesuai sama apa yang dibikin sama yang bikin komputernya teman-teman. Nah, di sini kan kita belajarnya kan bahasa pemrograman Lua teman-teman ya, yang dimana bahasa Lua ini dibikin sama manusia juga. Dan di manusia ini dia bikin Lua ini dengan apa sih namanya disebutnya, sintaks gitu kan, sintaksnya tersendiri teman-teman ya, atau bisa dibilang cara penulisannya sendiri teman-teman buat komunikasi dengan si komputer ini. Jadi kalau semisal kalian ngobrol sama orang Jawa gitu teman-teman gitu kan, kalian ngobrol sama orang Jawa gitu, nah kalian nih orang Minang gitu teman-teman ya, kalian say hi gitu ke orang Jawa gitu kan, orang Jawa nggak paham lo ngomong apaan anjir gitu kan. Makanya itu di sini si pembuatnya ini bikin apa namanya, bikin jembatan gitu teman-teman. Jadi bahasa yang dipakai ini buat ngobrol ke komputer itu yaitu menggunakan Lua teman-teman ya. Jadi itu orang Jawa sama orang Minang bisa ngobrol dengan enak karena ada bahasa Indonesia gitu. Begitupun bahasa Lua teman-teman. Jadi kita sebagai manusia bisa ngobrol sama komputer itu kenapa enak, kenapa bisa, karena ada bahasa Lua yang jadi penengah gitu. Jadi komputer ngerti bahasa Lua dan juga
kita sebagai manusia juga bisa bahasa luar juga, jadi kita bisa berkomunikasi. Makanya itu di sini sintaksnya itu atau cara penulisannya itu, say hi-nya itu nggak ada teman-teman. Kita cuman ngomong hello world gitu. Padahal kan nggak bisa gitu namanya ya. Dia tuh nggak paham hello world tuh apa gitu. Gue nggak ngerti gitu. Kalian ngomongnya langsung kayak gini aja. Mungkin kita pakai bahasanya si Lua ini biar si komputernya tuh paham gitu. Coba kita semisal pengennya aku pengen say hi dong gitu kan. Aku pengen say hi ke komputer gitu. Aku pengen ngobrol ke komputer gitu menggunakan sebuah eh, penulisan atau sebuah kata kosakata gitu berupa print gitu teman-teman. Jadi kayak di apa sih di translatein gitulah, kita ditranslatein buat ngobrol ke komputer tuh menggunakan ini. Oke, kita lanjut lagi. Berarti tadi bakalan error teman-teman ya ketika kita asal nulis aja gitu tanpa menggunakan sintaks. Nah, sintaks itu cara penulisan teman-teman ya, biar komputernya itu ngerti. Jadi si sintaks ini berguna banget gitu. Kalau misalnya nggak ada sintaks ya pasti kode programnya bakalan error seperti itu teman-teman. Kita lanjut di sini. Nah, di sini print. Misal tadi kita bilang hello world. Kalau misal seperti ini pasti nggak bakalan error karena si komputernya paham. Ntar dulu kita ya, kita coba start lagi dan itu bakalan paham hello world gitu. Berarti isi program ini kesimpulannya gimana? Kesimpulan lagi ringkasannya itu kita meminta si komputer itu buat ngeprintin hello world-nya ini ke si output ya. Seperti itu teman-teman. Oke lanjut. Di sini gua anggap kalian nih udah paham banget teman-teman ya buat masalah print ini karena print ini lumayan simple teman-teman ya dan biasanya tuh orang-orang yang belajar pemrograman pasti bakalan belajar yang namanya print ini. Cuman setiap bahasa pemrograman pasti menggunakan caranya masing-masing teman-teman ya. Sama seperti kita ngobrol dengan orang lain gitu di negara lain gitu pasti kita pakai bahasanya lain-lain juga teman-teman ya kan. Misal kita mau ngobrol sama orang Cina pasti orang Cina pakai bahasa Mandarin, orang Mandarin ngomong halo pun mungkin nggak halo juga kan teman-teman, dia kan ngomong pakai ni hao gitu kan. Sedangkan orang luar negeri kalau misalnya kita ngomong ke orang Inggris atau orang London gitu teman-teman pasti dia ngomongnya halo atau hai gitu kan, kan beda. Ni hao sama hai kan beda, tapi tujuannya apa? Sama, tujuannya itu yaitu mengucapkan halo atau say hi gitu kan teman-teman, seperti itu. Tapi setahu gue nih hao selamat pagi ya. Iya, kayaknya udah amat lah. Yang penting seperti itu teman-teman ya, kurang lebih ya. Gue gak terlalu ngerti bahasa Cina, cuy. Oke, lanjut. Di sini kita lanjut ke materi 2. Nah, di sini juga kalian bisa eksplorasi lagi teman-teman buat print nanti ya. Mau ngetik apapun itu nanti bakal munculnya pasti di sini. Oke, lanjut di sini gue pengen lanjut materi keduanya itu atau buat pembahasan topik keduanya itu yaitu sebuah variabel. Nah, di sini gue pengen ngejelasin ke kalian buat variabel itu adalah sebuah tempat penyimpanan ya, penyimpanan. Gue ulang lagi, tempat penyimpanan untuk sebuah nilai, teman-teman. Jadi, ketika kalian memiliki sebuah nilai, nah itu nilainya itu kita bisa simpan teman-teman di dalam sebuah variabel. Dan variabel ini biasanya bakalan menyimpan nilai yang dimana nilainya itu nanti bakalan diproses oleh komputer buat disimpan sementara, teman-teman. Seperti itu. Ya, gua nggak tahu ini gua penjelasannya lumayan agak belibet atau enggak teman-teman, tapi semoga aja kalian paham teman-teman. Di sini kita langsung contohin aja teman-teman buat yang namanya pembuatan variabel ini. Di setiap bahasa pemrograman beda-beda teman-teman ya. Kalau semisal di JavaScript atau kalian semisal belajar bahasa JavaScript, kalian bisa belajar yang namanya, kalian bisa pakai menggunakan var teman-teman ya. Var seperti ini. Var nanti namanya apa, semisal nama variabelnya itu variabel hasil, semisal kayak gitu. Nanti variabel hasil nilainya berapa, variabel hasil sama dengan nilainya semisal 10 gitu. Seperti itu teman-teman ya kalau di JavaScript. Sedangkan kalau semisal di Lua itu, di luar kalian bisa menggunakan yang namanya lokal ya, dan ini wajib teman-teman ya. Nah, buat variabel itu ada, kalau di luar teman-teman di sini ada yang namanya variabel global, ada variabel lokal teman-teman ya. Dan biasanya orang-orang dari yang selama gue pelajari ini teman-teman ya, kebanyakan tuh pakainya yang lokal teman-teman ya, buat variabel lokal seperti ini.
Sedangkan kalau misal global, gimana Bang bedanya kalau misal global sama lokal? Kalau lokal itu kalian harus ngetik yang namanya lokal seperti ini teman-teman ya. Lokal, nanti nama variabelnya apa, semisal nama variabel nama bebas teman-teman ya. Yang penting jangan terlalu susah. Biar apa? Biar nanti kalau misal kalian kerja sama tim, itu tim kalian tuh nggak susah gitu loh. Maksudnya yang penting bikin variabelnya tuh nyambung lah sama kerjaannya. Jangan bikin variabel tuh yang nggak nyambung teman-teman. Kalian bikin variabel namanya pantat hitam. Kayak gini, hitam legam. Kalian bikin variabel yang namanya hitam legam. Legam kayak gini kan nggak boleh kan. Lu pengen bikin semisal bikin karakter, bikin variabel itu buat ini, buat apa sih namanya? Buat menyimpan data yang lain gitu teman-teman. Nah itu nanti kalau semisal namanya nggak jelas ya bakalan seperti nggak nyambung gitu teman-teman. Jadinya nyebelin nanti kelihatan ya. Ini maksudnya apa ini bikin kayak gini tiba-tiba hitam legam apalah. Misal kayak gini kita bikinnya variabel seperti ini. Lokal variabel atau mungkin kita bikinnya nggak apa-apa lah variabel aja seperti ini ya. Buat contoh aja atau lokal contoh seperti ini. Variabel contoh yang dimana kalian bisa pencet bisa ketik sama dengan teman-teman ya. Yang sama dengannya ini buat ngerepresentasiin kalau semisal si variabel contoh ini isinya tuh apa, nilainya tuh apa. Nah di sini kalian bisa misal pengen masukin nilai 10 seperti itu ya. Jadi lokal contoh sama dengan 10 atau ganti deh, jangan contoh kayaknya susah banget, variabel A lah ya kan. Nah ini kita mulai sambil MTK-an lah ya teman-teman ya. Nanti buat aritmatika atau buat masalah tambah-tambahan di materi selanjutnya. Cuman kita di sini sambil nyicip-nyicip aja lah ya biar kalian tahu. Nah di sini gue bikin variabel yang namanya variabel lokal A. Nah kalau misal kalian mau global itu kalian nggak usah harus pakai lokal teman-teman. Ya kalian nggak usah pakai lokal tapi kalian bisa aja langsung seperti ini, langsung A nanti sama dengan 20 seperti itu. Nah ini juga bisa teman-teman, cuman ini hitungannya masukannya ke global. Kalau di JavaScript variabel global ini mirip-mirip sama var ya teman-teman ya. Kalau kalian bisa kenal JavaScript, si variabel global itu tuh bisa dibilang mirip var. Nah ini masih bisa loncat-loncat teman-teman, dan ini nggak recommended teman-teman ya. Nilainya tuh nggak tetap teman-teman, nggak konstan gitu ya. Maksudnya bener-bener tuh nilainya bisa berubah-berubah gitu teman-teman, dan itu ribet teman-teman ya. Dan semisal di dalam program, dan itu bakalan nyusahin banget dan nggak worth it buat dipakai ya teman-teman ya. Nah di sini buat variabel lokal ini kalian bisa nulis seperti ini teman-teman ya, menggunakan yang pertamanya itu depannya lokal, habis itu nama variabelnya dilanjut dengan tanda sama dengan, setelah itu nanti baru nilainya teman-teman ya. Nah di sini kita bisa kombinasiin teman-teman ya antara variabel dengan print yang tadi kita bikin seperti ini. Nah print ini walaupun kita bisa ngeprint seperti ini teman-teman ya. Nah di sini gue juga pengen ngasih tahu buat tipe data teman-teman ya, tipe data sedikit-sedikit. Nah yang pakai string seperti ini teman-teman ya disebut yang namanya tipe data string. Ya maksudnya yang menggunakan petik yang ini itu disebutnya string teman-teman ya. Sedangkan kalau semisal angka seperti ini disebutnya number teman-teman ya, tipe data number. Teman gua nggak tahu di luar itu disebutnya number atau enggak, tapi banyakan orang pasti kenalnya number. Lu ngomongin number pun orang-orang juga pada tahu. Nah di selain itu juga ada yang lain teman-teman, dan itu nanti tipe data lain gue bakalan bahasnya di video lain juga. Sayang banget kalau misal kita bahasnya di sini kebanyakan dan kepanjangan juga videonya. Nah di sini kita pengen coba buat ngeprint si variabel a nya ini buat bisa tampil di hello world. Kira-kira gimana teman-teman? Simpelnya sih seperti ini. Kita ketik dulu print dalam kurung seperti ini. Kalian bisa pencet pencet lagi, maksudnya masukin tanda petik 2 seperti ini. Kalian masukin tanda petik 21 aja, itu nanti di sebelahnya bakalan ngebikinin satu lagi teman-teman ya. Jadi kalian nggak usah bikin manual 22 gitu, enggak, ini langsung otomatis ya. Nah nanti di dalamnya seperti ini, ralat teman-teman, kita nggak perlu petik 2 seperti ini, dikarenakan kita mau ngeprint sebuah number ya, tipe data number.
Nanti kalau buat masalah penjelasan lebih lanjutnya tipe data itu apa, nanti di video selanjutnya teman-teman. Nah, berhubung kita mau giniin tipe data number, jadi kita nggak bisa pakai yang namanya tanda petik ini. Tanda petik ini dikhususkan untuk tipe data string doang teman-teman. Yaitu string itu kata-kata teman-teman ya. Kata-kata dong hari ini bang, nggak jelas loh kocak. Intinya buat kata-kata saja, buat tanda petik ini. Dan tanda petik ini biasanya buat ngasih tahu kalau semisal itu tipe data string. Nah, simpelnya kalau semisal pengen ngeprint si lokal ini, nah itu kalian nggak usah nulis nilainya, tapi nulis namanya, nama dari variabelnya. Nah, nama variabelnya apa itu bang? Nah, nama variabelnya itu kan tadi A teman-teman ya. Jadi kalian daripada nulis ini 10, kalian langsung nulis aja di sini A gitu. Nah, jadi ketika kalian coba nge-start lagi ya, maksudnya ngeplay, bakalan ada angka 10 di sini teman-teman ya. Kurang gede nggak sih? Gue takutnya kalian nggak kelihatan. Nah, di sebelah sini ada angka 10 yang dimana ini akan sesuai teman-teman ya. Yang dimana tuh kita pengen ngeprint variabel A, yang dimana variabelnya A nya itu nilainya itu 10 teman-teman. Makanya itu ketika kita ngeprint variabel A, yang muncul itu bukan huruf A nya, tapi itu yang muncul itu variabel A. Karena di sini di dalam programnya si A ini di apa sih namanya, diibaratkan tuh bukan sebuah string, bukan sebuah kata-kata, melainkan sebuah variabel yang ada, seperti itu teman-teman. Kalau semisal kita pakai tanda petik ini, dibilangnya tuh bukan variabel teman-teman. Jadi si komputernya itu bakalan ngira kalau semisal kita tuh pengen ngeprintnya tuh huruf A, bukan variabel A. Nah, seperti ini. Semisal gue pengen print print A teman-teman ya. Ini kan sama nih A nih ya. Nah, apakah kita bakalan mendapatkan hasil 10 atau menghasilkan huruf A? Pas waktu kita start teman-teman, atau kita play dan ternyata itu hasilnya A teman-teman. Dikarenakan ketika kita menggunakan tanda petik itu akan menghasilkan sebuah kata-kata, atau bisa dibilang ketika kita menggunakan tanda petik itu akan ngeprint apapun itu, nomor, angka, maksud angka dan juga kata-kata itu yang ada di dalam tanda petik. Kayak gini, aku punya duit 10.000 gitu, kayak gini teman-teman ya. Ini ada huruf, ada angka juga teman-teman ya, dan itu nggak bakalan ngaruh teman-teman, pasti bakalan di print semua atau dicetak semua. Yang penting dia masuk ke dalam tanda petik ini teman-teman ya. Dan pasti dilihat tuh langsung ada tulisan aku punya duit 10.000, anjay. Nah itu nanti ya teman-teman ya, bakalan berpengaruh. Jadi kalian harus hati-hati, kalian harus paham betul. Di sini masih baru permulaan teman-teman ya. Gua harap di sini kalian bisa eksplorasi lagi teman-teman, buat apa namanya? Buat dua materi hari ini teman-teman, yaitu sebuah print ya, atau sintak print, dan juga sebuah variabel. Jadi kalian harus bisa matengin dulu si variabel sama si printnya ini. Gua harap kalian tuh mau coba-coba teman-teman ya. Di sini kalau misal kalian cuman nonton doang video gua, pasti kalian nggak bakalan bisa teman-teman, walaupun itu sekedar print sama variabel doang. Gue yakin itu teman-teman ya. Dan di sini gua harap kalian tuh harus coba. Kalian kayak coba apa aja lah, ngetik-ngetik aja kayak biasa, kayak semisal bikin kayak gini buat kebiasaan gitu. Jadi kalian punya muscle memory, kayak semisal hello nama aku Ucup, Cucup kan jadinya, dan aku suka makan mie gitu. Nah, di sini kalian kayak gitu-gitu aja. Kalian coba semisal di sini, coba ya gua kasih tugas ke kalian. Mungkin kalian gua suruh bikin sebuah variabel yang dimana variabelnya itu memberikan nilai nama kalian ya, memberikan nama kalian, terus umur kalian, dan juga apa namanya? Apa ya? Alamat kalian lah, misalnya kayak gitu. Jadi kalian nanti ngapain tuh kira-kira? Di sini berarti kalian bakalan bikin 3 variabel teman-teman ya. Yang dimana 3 variabelnya itu ada variabel nama, variabel umur, variabel alamat gitu. Dan nanti kalian ngapain? Kalian akan ngeprint itu semua ya. Kalian ngeprint itu semua, nanti bakalan hasilnya di bawahnya gitu teman-teman. Seperti itu. Jadi nanti di sini kayak ada gini. Di sini namaku gitu. Namaku, nanti di sini umurku gitu teman-teman ya.
umurku, terus di bawahnya alamatku gitu semisal teman-teman ya. Nah, mungkin buat tugasnya seperti dulu teman-teman ya. Misal di sini ada variabelnya 4 gitu kan, dan di sini nanti ada namaku dan lain sebagainya teman-teman ya. Nah, itu nanti gua pengen tugasin ke kalian seperti itu teman-teman, biar kalian tuh bisa coba sendiri gitu teman-teman ya. Dan semisal tugasnya bisa dan kalian bilang wah bang easy bang, ini mah easy banget gitu, ya udah kalian eksplorasi lagi, kalian bisa fokus lagi ke yang lain gitu teman-teman. Mungkin kalian bisa eksplorasi ke yang tes atau view gitu, atau kalian pengen belajar di youtuber lain juga boleh teman-teman. Gua nggak mau apa sih namanya, nggak mau iniin kalian lah, nggak mau bikin kalian tuh terlalu terfokus ke materi gua, dikarenakan gue juga nggak bisa janji banget teman-teman buat videonya itu bakalan lebih bagus dari youtuber lain, dan juga gue juga nggak bisa janji kalau misal videonya itu akan cepat update-nya teman-teman ya, dikarenakan gue juga susah juga ya kalau misal pengen fokus video dong teman-teman, karena di rumah pun gue juga masih punya kewajiban gitu teman-teman. Tapi gue usahain yang terbaik buat bikin video yang bisa kalian nikmati, kalian bisa pahami, dan juga bisa kalian praktekkan teman-teman ya. Maka dari itu buat video kali ini sampai sini dulu teman-teman ya. Semoga kalian bisa paham buat materi kali ini, yaitu tentang print dan juga variabel teman-teman, seperti itu. Buat mode script seperti ini kalian pelajarin terus teman-teman ya. Semoga aja nanti kedepannya kalian bisa menjadi seorang developer atau game developer atau seorang programmer yang betul-betul dibanggakan di Indonesia teman-teman ya. Gue berharap seperti itu teman-teman. Semoga kalian bisa jadi orang-orang hebat teman-teman ya. Amin amin ya robbal alamin. Untuk videonya seperti itu dulu teman-teman. Gue sebagai narasumber, anjay narasumber, gue sebagai mogu di sini, yang dimana gue ngebantu kalian buat bisa atau bisa dibilang kita belajar bareng teman-teman di sini ya, biar bisa kita sama-sama menjadi orang hebat. Gua di sini mau gugu anjay. Di sini mau dan gua mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan end streaming cuy.